Disclaimer, kami ingin menyampaikan bahwa karakter, lembaga, entitas, dan kejadian dalam cerita hanya fiksi belaka dan tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe kalian dan berikan like dan komen pada setiap video, agar channel ini berkembang dan admin semangat untuk upload video setiap hari. So tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat Hoyang yang berjalan seraya melihat para pemain Jepang. Hoyang bergumam melihat salah satu pemain Jepang, orang itu adalah pemain kunci Jepang, Koga Shinji Kan. Hoyang pun mengintip untuk melihat bakat dari Shinji. Terlihat bakat yang dimiliki Koga Shinji, bakat sepak bola B, sentuhan bola yang halus C plus pergerakan off the ball C. Jika Anda memenuhi syarat Anda bisa mendapatkan satu bakat syarat 1, menangkan permainan syarat 2, curi bola sebanyak 5 kali. Hoyang yang melihat itu bergumam, apa, curi bolanya 5 kali? Sial, aku bukan penjaga, aku seorang penyerang. Mau bagaimana lagi? Aku akan free roll. Hoyang pun menghampirinya, Shinji-san. Ya, jawab Shinji menoleh. Hoyang dia mengangkat jarinya dan tersenyum, kau, mati. Itu membuat Shinji heran dengan apa yang Hoyang lakukan, dia bergumam apa-apaan orang gila ini. Setelah meninggalkan Shinji, Hoyang bergumam, free roll adalah gaya bermain di mana pemain bebas berkeliaran secara bebas melintasi lapangan, itu membutuhkan indera yang bagus dan pertimbangan untuk bermain di posisi yang tepat di waktu yang tepat, tapi, ayo kita coba ucap Hoyang, datanglah padaku Kagawa. Kemanapun kau pergi aku akan mendapatkanmu. Pertandingan pun dimulai. Komentator, babak pertama di menit ke-7, tim nasional Jepang meningkatkan tempo permainan. Terlihat pemain Jepang yang memiliki bola dia mengopernya ke arah Shinji. Shinji pun mendapatkan bola tersebut, timnya pun berteriak, Shinji, belakang, Shinji pun melirik ke belakang, terlihat Hoyang yang mengejarnya dari belakang. Ho hampir mengejar Shinji dengan cepat. Shinji yang melihat itu dia bergumam, dia cepat, tapi striker mendesak segini jauhnya. Orang itu punya kaki yang cepat dan tembakan yang kuat, kalau gitu, ini adalah pertarungan teknik. Shinji bergumam, dia tidak akan bisa menangani kontrol bolaku. Shinji mempercepat larinya dari Hoyang. Sementara di pinggir lapangan, terlihat Sang-won, pelatih Cha Bum-kun. Dia berteriak, hei, Wo Hoyong, kenapa kau sangat jauh dari posisimu? Melihat Hoyang tidak menghiraukan peringatannya, itu membuat terkejut. Sementara itu, Hoyang pun berhasil mengejar Shinji dan merebut bola dari Shinji. Apa? Itu membuat Shinji terkejut. Apa-apaan itu? Shinji hanya bisa melihat Hoyang yang berlari tanpa mengejarnya. Sementara Sang-won yang melihat itu dia bergumam, dia benar-benar mencurinya, sejak kapan dia sangat bagus di pertahanan. Para pemain di cadangan pun bersorak, bagus Hoyong, ini kesempatan untuk menyerang balik, intersepsi bola dengan tepat. Catatan, intersepsi bola instan telah diubah menjadi intersepsi bola dengan tepat B, yang kudapatkan dari Casimiro tim Sao Paulo FC sangat membantu. Shinji pun bergumam, sangat luar biasa seorang penyerang dan bukan galang tengah, bisa dengan mudah mencuri bola dariku. Namun setelahnya Shinji terlihat sangat kesal, aku tidak pernah merasa diremehkan seperti ini. Terlihat kembali saat Shinji menggiring bola, itu direbut oleh Hoyang, setelahnya tetap dengan hasil yang sama. Kenapa ini tidak bekerja gumam Shinji? Sementara Hoyang dia sangat senang karena sudah menyelesaikan misi tersebut. Dapat ucap Hoyang, terlihat panel informasi tersebut yang menyatakan selesai.
Hoyang bergumam, aku sudah menyelesaikan syarat kedua, sekarang yang hanya perlu kulakukan adalah menenangkan permainannya. Hoyang kembali merebut bola dari Shinji. Setelah mendapatkan bola dia berkata, sekarang aku bisa fokus untuk menyerang. Hoyang pun menggunakan kecepatannya dalam menggiring bola, dan melewati para pemain nasional Jepang, orang itu bulldozer ya. Pelatih Jepang pun menginstruksikan para pemain, jangan biarkan nomor 7 masuk, hati-hati dengan tembakan jarak jauhnya. Tarik garis agak ke belakang, jangan beri dia ruang untuk menembak. Hoyang pun melihat teman timnya yang sedang berlari menyerang, Hoyang pun mengopernya, lambung ucap Hoyang. Pemain yang mencoba menghentikan Hoyang pun terkejut dan bergumam, oper. Setelah mengoper bola ke timnya, Hoyang berlari maju. Komentator, operan lambung dari Park Wan-gyu. Hoyong mengarah ke ruang terbuka di belakang. Itu seperti permainan 1-2. Setelah menerima bola Hoyang pun bersiap menendang. Dan dia melihat Hyung Jun ada di kirinya. Komentator, dia menembak. Terlihat tendangan Hoyang berhasil ditinju kiper lawan. Itu membuat para penonton yang melihat tidak jadi bersorak. Namun Hoyang yang melihat itu dia tersenyum dan bergumam, kerja bagus, Seok Hyung Jun. Terlihat bola muntahan tersebut disambar oleh Hyung Jun dengan sundulannya. Itu langsung bersarang masuk ke gawang Jepang, hura ucap Hyung Jun. Komentator, gol, sundulan Seok Hyun Jun membuat Korea memimpin. Bagus ucap Hoyang mengacungkan jempolnya, setelah itu permainan berjalan secara sepihak, dan Jepang tidak bisa berbuat apa-apa, selain bertahan sampai akhir. Komentator, pertandingan telah berakhir. Hasilnya adalah kemenangan untuk FC Cabum dengan skor 3-0, Hoyong mencetak 1 gol dan 1 assist di babak kedua sendirian, bukankah itu luar biasa, bener banget. Di pertandingan ini dia tidak hanya menunjukkan kemampuan menyerangnya tapi juga skill bertahannya yang luar biasa. Para pemain FC Cabum Kun pun merayakan kemenangan mereka, kita berhasil masuk final. Kita hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memenangkan kejuaraan. Pertandingan selanjutnya adalah Jerman vs Sao Paulo FC. Tim yang memenangkan pertandingan ini akan menjadi lawan kami di final, siapa yang akan menang? Brazil Sao Paulo FC vs Jerman VfB Spengel, pertandingan diakhiri dengan kemenangan Jerman 4-0. Hoyang bergumam, sangat disayangkan melihat Sao Paulo FC tidak bisa melakukan apa-apa, khususnya sejak mereka disebut sebagai pesaing yang kuat untuk gelar itu. Ini mengejutkan karena banyak pemain yang tingginya 170 cm lebih, mereka terlihat seperti anak SMA daripada anak SMP, dengan fisik seperti itu, bahkan aku pun tidak bisa bersaing dengan kecepatan mereka. Berhasil ke final sudah sangat bagus, tapi sepertinya temboknya terlalu tinggi. Hoyang pun mengecek status Windows-nya. Terlihat semua bakat Hoyong, bakat yang dimiliki, bakat sepak bola, B. Tembakan jarak menengah berat, C. Otot kebugaran pria, C. Bentuk baik tendangan bebas melengkung, C. Sprinting cepat Cainator, U. Kaki cepat seperti mobil sport, A. Intersepsi bola yang tepat, B. Sentuhan bola halus, C. Hari ini aku mendapatkan bakat Kagawa Shinji di pertandingan melawan Jepang tadi, dan menjadi bakat ke-8ku. Sekarang yang harus aku lakukan adalah berlari bersama Seok Hyung Jun selama 20 menit di final, bisa mendapatkan pertumbuhan lebih B+. Aku tidak punya pilihan selain bertahan dengan bakatku yang sekarang ini. Hei, namun ada seseorang yang memanggil Hoyang dari belakang, Kagawa Shinji gumam Hoyang melihat orang tersebut, lain kali, aku akan menang ucap Shinji. Mereka pun bersalaman. Ya, jawab Hoyang, kamu juga bermain bagus, selamat tinggal. Hoyang pun bergumam,
Aku tidak tahu apa yang dia bilang selama dia ngomong bahasa Jepang, tapi mungkin dia memuji kemampuanku kan. Di hari berikutnya, Seoul, Stadium Sangnam. Para pemain sudah memasuki lapangan. Para penonton pun bersorak, "Hoyong, ayo berjuang. Wo Hoyong, kau bisa." Semua pemain sudah berbaris sebelum pertandingan dimulai. Wasit pun meniup peluit. VfB Spengalt versus FC Cabum Kun, permainan dimulai. Hoyang melihat para pemain Jermani, dia bergumam, mereka benar-benar punya pemain yang tinggi, tapi masalah sebenarnya adalah orang ini, Volgo Batshuayer, dia sudah dievaluasi menjadi pertahanan Jerman di masa depan, dia adalah prospek terbaik tapi kesulitan karena tingginya. Hoyang pun ingin melihat bakatnya. Terlihat bakat pemain tersebut, Volgo Batshuayer, bakat sepak bola, B. Posisi defensif yang luar biasa, B. Keterampilan pemblokiran yang bagus, C. Anda bisa meniru satu bakat jika Anda telah memenuhi syarat. Syarat 1, menangkan permainan. Syarat 1, cetak 1 gol dan asis 10 kali. Dia tidak punya bakat yang luar biasa, tapi dia terlalu tinggi. Aku merasa seperti semut yang berdiri di depan jerapah. Setelah pertandingan berjalan, terlihat gol. Komentator, permainan sudah berlangsung selama 15 menit, VfB Spengalt memimpin. Ini sulit, gumam Hoyang, para pemain tinggi menghalangiku di mana-mana, membuatku sangat susah melakukan apa-apa. Ini adalah taktik di mana mereka mengincarku karena aku memimpin skor, sialan. Tunggu aja, aku akan mencetak gol bagaimanapun caranya. Ayo, ucap Hoyang berlari. Namun tidak lama setelah itu terlihat para pemain Jerman kembali mencetak gol. Komentator, gol, VfB Spengalt mencetak lagi, gol lagi. Ini membuat Jerman mendominasi lapangan dengan sangat agresif. Lagi pula, jika perbedaan tingginya adalah 20 cm, akan sangat susah jika hanya mengandalkan kemampuan saja. Tetap, ini adalah pengalaman terbaik untuk para pemain FC Cabum. Seperti yang kau katakan tadi. Wo Hoyong mencoba menerobos ke tengah. Terlihat Hoyang yang sedang menggiring bola dengan cepat. Dan dihadang pemain Jerman. Komentator, dan di waktu yang sama, Volgo Batshuayer berada di dekatnya. Minggir, ucap Hoyang. Hoyang pun melakukan adu bodi dengan Volgo. Itu membuat keduanya pun terpental bersama. Wasit pun meniup peluit tanda pelanggaran. Hoyang dia mendongak dengan gugup. Komentator, wasit memberikan kartu merah kepada Batshuayer. Volgede Batshuayer dikeluarkan dari permainan. Hoyang dia menghela nafasnya, hampir aja, untungnya aku berhasil. Dan tim Cabum Kun mendapatkan tendangan bebas di luar kotak penalti, dan itu dieksekusi oleh Hoyang. Aku pastikan untuk mencetak gol dengan tendangan bebas ini. Ayo kita coba ini di sini. Hoyang sudah bersiap melakukan free kick. Ini dia, gumam kiper Jerman. Hoyang pun mulai menendang. Hoyang menggunakan ujung tumit untuk menendang. Agar menghasilkan tendangan kuat. Terlihat itu melewati pagar pemain Jerman. Kiper Jerman berusaha memblokir tendangan tersebut. Namun bolanya seakan berliuk sehingga dia tidak dapat menjangkaunya. Gol! Wo Hoyong berhasil, ucap komentator. Para penonton pun bersorak, dan Hoyang melakukan selebrasi dengan melompat. Yes, see you, itu adalah bakat yang kudapatkan dari kelas S Cabum. Yum Baemun bentuk baik tendangan bebas melengkung. Ini pertama kalinya kau menggunakannya di turnamen, tapi menurutku sudah cukup bagus bukan? Tidak berselang lama, komentator, permainan berakhir. VfB Spengalt mengamankan kemenangan dengan skor 3-1. Hoyang pun bergumam, ini pengalaman kekalahan pertamaku di turnamen, tetap aku dapat banyak dari kompetisi ini. Lain kali, kita pasti akan menang.
pasti ucap Hoyang percaya diri. Kejuaraan dunia remaja under 13 diakhiri dengan dimenangkan oleh Jerman. Sayangnya FC Cabum hanya bisa mengamankan posisi runner-up, dan Wo Hoyong yang mencetak rekor 10 gol dan 5 assist, telah dipilih sebagai top skor dan dianugerahi Golden Boot. Dia menerima hadiah sebesar 4 juta won. Hoyang tertawa dan bergumam, "Oh, ada hadiah lainnya. Pilih bakat yang ingin Anda tiru, pertumbuhan lebih B+, sundulan percaya diri B." Hoyang memilih pertumbuhan lebih grade B+, bakatku telah bertambah menjadi 9, gumam Hoyang, feels Hoyang cheater. Oh, dia datang, ucap seseorang. Hoyong, kerja bagus. Hoyong, kita memang yang terbaik. Top skor kita. Hyeong Jun bertanya, ini fan clubmu, luar biasa, aku menyemangatimu, ucap para fans Hoyang. Itu membuat Hoyang terharu. Lain kali aku pasti akan menang, ucap Hoyang. Sekarang sudah dimulai, aku akan menjadi pemain sepak bola terhebat di dunia dan memenangkan semua. Terlihat di dalam bus, Hoyang sangat bersemangat. Woho, go go go. Itu membuat Pak Supir terkejut dan berkata, ini lampu merah makanya aku berhenti, kau menyuruhku kemana? Hoyang pun bertanya pada Pak Supir, ketika kau berpikir tentang sepak bola, negara mana yang langsung terpikirkan? Ya, tentu saja Brazil, jawab supir. Kan, ucap Hoyang tersenyum. Si berpindah di airport, tanggal 6 Januari tahun 20XX, Sao Paulo, Brazil. Wow, mereka tiba di Brazil, benar-benar panas di sini, ucap Ibu Hoyang. Padahal ini pertengahan musim dingin di Korea, ucap ayahnya. Seseorang pun melambaikan tangan pada mereka, permisi, sebelah sini. Halo, aku Maria Choi, aku anak tertua dari keluarga di mana Hoyong akan tinggal. Dia juga memperkenalkan orang di sebelahnya, ini Lucas Kim, petugas pendukung setempat dari Sao Paulo FC, senang bertemu denganmu, ucap Lucas. Halo, kau Hoyong kan? Halo, jawab Hoyang, aku sering melihatmu di TV, kau sangat imut di dunia nyata, selamat datang di Sao Paulo, kami menyambut kalian, mohon bantuan untuk kedepannya, ucap Hoyang. Di kota Victoria, di suatu tempat, seseorang berkata, akan ada tes kebugaran 2 hari nanti, sampai saat itu tiba, beristirahatlah. Kamar Hoyong ada di lantai 2, kau ingin melihatnya, tanya Maria. Ya, jawab Hoyang. Mereka pun menaiki tangga. Hoyang, dia terkejut melihat seseorang yang menuruni tangga. Terlihat itu seorang gadis yang seumuran dengan Hoyang. Gadis itu memandang Hoyang, begitu juga dengan Hoyang. Halo, ucap gadis itu menyapa Maria. Halo, jawab Maria tersenyum. Hoyang bergumam, orang Portugis, dia tinggi dan punya mata yang besar, seperti boneka. Maria pun memperkenalkan jika gadis itu bernama Monica, dia berada di sebelah kamarmu, dan dia juga berumur 10 tahun, mungkin. Itu membuat Hoyang terkejut, 10 tahun, seumuran denganku, gumam Hoyang, aku kira dia sudah SMP. Mereka pun tiba di kamar Hoyang. Ya, ini kamarmu, ucap Maria. Wow, ucap Hoyang, ini benar-benar bagus. 2 hari kemudian, kami melakukan tes kebugaran untuk menentukan, ke tim mana kau akan bergabung. Ya, anggap saja seperti tes fisik, tidak usah gugup, ucap Lucas. Oke, jawab Hoyang, kalau begitu. Permisi, ucap Lucas pada ayah dan ibu Hoyang. Tapi berapa tinggi kalian berdua? Saya 166 cm, ucap ayah, saya 168 cm. Tapi kalau dilihat, malah tinggian si ayah kan? Lucas pun bergumam, tinggian ibunya dari ayahnya, aku agak pendek, ucap ayah, haha. Lucas pun berkata, maafkan saya jika itu membuat Anda tidak nyaman, sebenarnya,
Hoyong sedang menjalani pemeriksaan tinggi badan sekarang dan tinggi badan dipengaruhi oleh faktor genetik, dan walaupun dia nantinya pendek, tolong jangan kecewa, klub punya program untuk menambah tinggi badan. Oh begitu, terima kasih, ucap si ayah. Ayah pun bergumam, tolong, ku harap dia dapat hasil yang bagus. Telepon pun berdering. Lukas yang mengangkat telepon, dia terkejut. Wow, demais, ucap kedua orang tua Ho yang terkejut juga. Lukas pun tertawa dan menjelaskan pada mereka, itu artinya bagus, hasilnya telah masuk. Dan sekarang, kemungkinan tinggi Hoyong nantinya adalah, mereka bilang aku bisa tumbuh sampai antara 182 cm dan 189 cm. Itu benar, yes. Mereka bertiga pun sangat senang mendengar itu, terima kasih pada bakat pertumbuhan lebih Yeongjun. Nanti, setelah aku menjadi perwakilan nasional, aku harus mentraktirnya. Si ayah memandangi Hoyang yang sedang bahagia. Setelahnya, mereka duduk, dan Lukas berkata, ini adalah jadwal untuk kedepannya, menurut tim remaja dan akademi, dan menurut artikel 19 ketentuan transfer FIFA, apakah kau mengerti keduanya? Hoyang pun menjawab, ya, dengan kata lain, aku hanya harus fokus ke sepak bola tanpa khawatir dengan hal yang lain. Benar, ucap Lukas, bahkan jika ada masalah, kita bisa mengatasinya di lain waktu, kau tidak akan berada di sini selamanya, Hoyong. Itu benar. Brazil hanyalah fase sekedar lewat, aku punya banyak klub yang ingin ku kunjungi, diam di satu tempat sangat membosankan. Lukas kembali berkata, registrasi pemain di bulan April, sampai saat itu, kau akan belajar hal dasar di akademi, dan setelah latihan dasar dan evaluasi individual telah selesai, mereka akan mengkalkulasikan GPA-mu berdasarkan hasil tes kesehatan. GPA itu seperti penilaian skor yang dibutuhkan untuk kontrak. Skor yang dibutuhkan agar berhasil adalah 6,5 dari 10, dan ketentuan kontrak bergantung dari skor ini. Jika di bawah 6,5 kau harus kembali melanjutkan latihan di akademi dan menunggu kesempatan selanjutnya. Setelah jauh datang ke sini, kau tidak bisa kembali begitu saja kan? Tentu saja, jawab Hoyang. Kau sudah siap, tanya Lukas, kau melewati tes tulis dengan mudah kan? Jangan lupa belajar bahasa Portugis dengan baik. Portugis, tanya Hoyang, tes Portugis juga termasuk dalam evaluasi individual, ucap Lukas menjelaskan. Itu membuat Hoyang serasa disambar petir karena tidak menyangka.